sobat KB. Kali ini kita mau membahas budidaya maggot. Ini kita masih merintis. Ini saya lagi berada di tempat tinggal saya di Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tempel Setengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Jadi ini posisinya di Kalimantan ya. Ini akan saya bahas merintis maggot di Kalimantan Utara dengan dana yang minim. Namanya kita merintis, kita masih mempelajari apa saja kendalanya yang ada di Kalimantan. Tentu akan berbeda dengan yang ada di Jawa ya. Jadi ini yang mau saya bahas pertama terkait kandang indukan ya. Ini yang saya bikin dengan modal sangat minim, tapi si maggot sudah bisa menghasilkan telur. Indukan maggot bisa menghasilkan telur ya. Jadi pertama saya bikin ini, kami bikin gitu ya di tengah-tengah kolam. Enggak juga di tengah sih sebenarnya, tapi di atas kolam. Karena kenapa? Ini untuk mengatasi serangan semut ya. Di sini semut luar biasa. Ada semut yang hitam. Wah, ini sudah diserang lagi nih. Padahal sudah di atas kolam, tapi sudah diserang lagi ini semutnya nih. Udah, ini ada semut hitam, ada semut biasanya semut semut merah gitu ya. Nah, ini padahal sudah kita bikin sudah di atas kolam ini. Ini airnya kemarin sedikit karena sudah disedot. Kemarin ini kolam ini untuk indukan ikan lele. Indukan ikan lele sudah diambil kemarin karena rencana mau dikawinkan. Jadi airnya surut. Nah, mungkin disitulah kesempatan si semut untuk naik ke kandang kita. Nah, ini fungsi dari kandang dibikin di tengah kolam. Artinya sudah dibikin di atas kolam saja si semut masih datang ya kan. Ini kandang maggotnya ini sudah tidak tersentuh sama sekali dengan tanah yang ada di sekitarnya, tanggul atau batas ini ya, yang di sekitarnya ini udah semuanya nggak tersentuh ini. Cuman nggak tahu kok masih masuk entah dari mana si semutnya. Nah, itu fungsinya. Ini kita sudah bikin di atas kolam masih diserang, jadi mungkin nanti kedepannya kita akan cari solusi bagaimana supaya tidak diserang semut lagi kan. Dia semut ini tidak mengganggu indukan, tapi akan mengganggu nanti tempat bertelurnya si maggot, karena di dalamnya kan ada tempat bertelur, nanti ada tempat pupa juga ya kan, pupa yang akan jadi indukan. Baik, kita akan bahas atapnya dulu ya. Nah, ini rangkanya berasal dari kayu-kayu yang ada di hutan. Artinya kami ngambil secara gratis saja ya kan. Artinya kita nggak terlalu butuh, supaya kita nggak habis dana di situ ya. Kita ambil dari hutan, karena di Kalimantan ini masih banyak hutan ya. Kita ambil dari hutan secukupnya untuk jadikan kandang ini. Atapnya ini saya pakai plastik ya. Ini plastik cor yang saya beli. Kenapa saya pakai plastik nggak pakai seng ya? Karena masih merintis ya kan. Ini plastik cor saya beli di sini di Kalimantan ini dengan harga 55.000. Itu panjangnya sekitar 25 meter dengan lebar 90 cm. Ketebalan yang saya beli ini 0,5, karena ada yang lebih tipis lagi 0,3. Saya beli yang 0,3 yang 0,5 dengan warna transparan,
karena ada yang warna biru, ada juga yang abu-abu. Kita butuh yang transparan karena si maggot ini butuh sinar matahari, ya kan, untuk dia melakukan perkawinan itu tuh pada saat terkena cahaya sinar matahari. Kalau kita pakai yang tidak transparan itu akan menghalangi sinar matahari, ya kan. Kita tetap butuh atap karena memang kalau misalnya nggak pakai atap gitu ya, itu akan nanti kalau datang hujan akan mengganggu, hujannya nanti akan turun mengganggu si tempat telurnya akan basah, jadi dia malas untuk bertelur gitu ya. Makanya kita tetap harus pakai atapnya. Nah, ini 55.000 saya beli itu dengan panjang 25 meter. Yang saya pakai ini 5 meter. Jadi dengan ini dengan ukuran lebar ini kurang lebih 1,5 kali 2 meter kurang lebihnya. Ini saya pakai yang 5 meter panjangnya. Saya pakai 5 meter dengan pemasangan dari kesini ke situ ya, dari sebelah sini ke sini, bukan dari sini ke sana untuk masang plastiknya. Jadi dari sini, dari kanan ke kiri, bukan dari atas ke bawah, bukan dari depan ke belakang, tapi dari kanan ke kiri. Ini untuk mengatur supaya air hujan nggak masuk ke bawah kalau sudah terkena di atap ya. Intinya kalian aturlah gimana caranya supaya air hujan itu tidak mengendung di atap itu, tidak turun ke bawah di atap itu, dia bisa lancar turun ke bawah kan. Nah, ini kalau kita anggaplah 1 meternya 2.000 karena 25 meter 55.000 ya, kurang lebih 2.000 sekian ya. Jadi kalau saya pakai 5 meter jadinya ya sekitar 10.000 ya kan. Modalnya sekitar 10.000 untuk beli plastik ya kan. Nah, kita ikat-ikat. Ini kedepannya kalau sobat KB mau bikin kandang sementara, kandang maggot ini ya kan, cukup buat yang cukup lebar ya, daripada buatlah yang cukup lebar dari kelambunya ini ya, karena ini kalau kena hujan ini akan tembias masuk ke sini ya. Nah itu kan, ini dari atas ini ini akan masuk ke sini nih, masuk ke sini kalau datang hujan angin ya kan. Ini kurang efektif kalau ada hujan angin, makanya usahakan harus agak lebar ke sini ya kan, terus yang di samping agak melebar ke sini ya kan, supaya dia nggak kena tempias hujan ketika datang hujan angin ya. Jadi dari rangka sama si atapnya kita cuman modal 10.000. Ini dari nilai uang. Kalau dari tenaga ya kita nggak bisa hitungkan ya. Kemudian oh ya, ini kayu-kayunya ini kita nggak paku ya. Kalau paku kita butuh modal lagi, kita pakai karet ban motor ini ya, kita potong-potong. Ingat kita masih merintis, jadi usahakan ya pakai modal seadanya, jangan sampai ini dulu. Nanti kalau sudah kita menemukan kendalanya, kita menemukan solusinya, baru kita bikin yang benar-benar yang permanen atau semi permanen yang lebih bagus gitu ya. Kita membawa. Nah ini kita baru bahas atapnya, lanjut ke kelambunya. Nah ini kelambu ini saya dikasih sama tetangga ya kan. Teman-teman kalau punya kelambu sendiri ya bisa lah ya kan, kelambu-kelambu yang udah robek dijahit lagi. Yang penting intinya nggak bermodal banyak gitulah untuk merintis. Ini yang di dalam ini hitam-hitam ini maggotnya. Ini udah cukup banyak ini maggotnya, itu maggot semua. Nah, kelambu yang kita pakai itu, nah ini kelambu ini nyamuk saja nggak bisa lewat, apalagi maggot ini cukup besar ya. Ini jari saya. Nah, ini jari saya. Ini maggot ini cukup besar tuh, ya kan? Kalau dibandingkan dengan jari saya gitu ya. Ini cukup besar maggot ini. Jadi dia biarpun kelambunya lubangnya cukup besar, lebih besar daripada ini
dia akan tidak akan keluar gitu ya. Nah, dibuatnya ya terserah, besar kecilnya tergantung dari teman-teman. Ini saya buat ini cukup salah karena kemarin waktu saya beli ini pupanya saya beli karena di sini belum ada indukan secara alami, agak susah mencari indukan secara alami. Jadi saya beli pupanya. Setelah pupanya saya beli kurang lebih 2 kilo, itu dengan kandang seperti ini nih sangat kurang efektif, karena setelah jadi indukan pupanya tadi ini cukup banyak, dan ini segini ini belum semua jadi indukan. Nah, ini akan mempengaruhi ini di dalamnya otomatis akan panas, sumpek gitu ya. Jadi buatlah sesuai dengan ini ya, dengan banyaknya pupa yang akan dijadikan indukan ya kan. Nah, ini ukurannya saya bikin itu tadi 1,5 kali 1, sekitar 1,5 kali 1,5 ya, kurang lebih. Ini sangat-sangat kurang besar. Nah, untuk pintunya ya kan, karena ini kecil, jadi jangan bikin pintu di tengah sini. Jangan pintu dibikin tengah sini. Ini akan kalau dibuka terbang dia nanti ya kan. Jadi kami bikin pintunya di bawah sini. Ini kan di atas. Ini kan di atas. Kita bikin di bawah sini. Ini nanti ini bisa dibuka. Kemudian ini dibuka. Kita dari bawah sini bisa ngambilnya. Ya. Kita cukup buka seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa diambil, dibuka. Nah, gitu kan. Dari sini kita bisa ngambil tempat telurnya, panen telurnya, terus bisa nyimpan pupanya ya kan di sini. Ini yang udah banyak kan yang pada mati. Ini yang maggot ini, kalau yang laki setelah kawin mati, kalau yang perempuan setelah bertelur. Ini yang laki, ini yang mati, ini yang laki. Cukup besar ya kan, cukup besar ya. Nah, kalau seperti ini ya kan, kalau kita mau ngambil telurnya atau mau nyimpan pupanya yang berurusan dengan di dalam, dia maggot itu nggak akan keluar, karena maggot itu lebih seneng ngejar cahaya di atas sana. Dia tidak lewat bawah sini ya. Ya kan. Jadi ini bisa cukup efektif untuk mengatasi supaya maggot itu enggak keluar ya kan. Nah, ini terkait pintunya ya kan. Kita ini semua darurat ya. Yang namanya merintis ya kan. Nah, cukup dikasih seperti itu. Masih darurat. Ini tadi yang banyak mati maggotnya ini maggot yang laki. Kalau yang laki dan perempuan, karena yang perempuan juga sudah banyak yang bertelur ya. Ini terkait gimana cara bikin kelambunya ya kan. Kalau pintunya nanti kalau sudah kita bikin yang besar, baru nggak apa-apa pintunya di tengah sini, di tengah sini atau di tengah sini ya kan, nggak apa-apa di tengah sini bisa ya kan. Tapi karena kondisinya kecil seperti ini ya, kita ambil dari sana ya. Nah, selanjutnya saya mau bahas tempat prepupa dan pupa ya, karena pupa yang nanti akan jadi indukan maggot ini yang terbang-terbang ini pupa ya kan. Nah, ini saya bikin dari triplek aja, bikin kotak. Si indukan butuh cahaya matahari untuk kawin ya kan. Nah, sedangkan prepupa atau pupa yang akan menjadi indukan, dia butuh tempat gelap dan tidak bisa terkena cahaya ya kan.
butuh tempat gelap. Nanti dia setelah dari pupa itu jadi maggot, dia akan keluar cari sinar matahari, ya kan. Nah, maka dari itu kita harus mengkondisikan pupa itu tetap di tempat gelap, ya kan. Maka dari itu kita bikin kotak dari kalau saya dari triplek. Ini triplek juga dikasih tetangga kemarin ya. Nah, sebelumnya ini nggak pakai triplek ini ya, sebelumnya pakai ini nih, ini. Sementara ini kami bikin setelah datang sehari baru kami bikin triplek. Ini sebelumnya ini ya, ini pakai kerdus saja sama karung. Nah, sementara karena baru datang si maggot pupanya itu udah mulai jadi maggot, udah jadi indukan maggot, jadi kita kelang kabut harus segera bikin ini supaya bisa jadi ditempatkan di kandang indukan. Dan setelah itu baru kami bikin dapat triplek, baru kami bikin pakai triplek ini jadi kasih tetangga, jadi ya gratis saja gitu kan. Makanya dari tadi lampu, dari plastik, dari triplek ini baru modal 10.000, gak ada duit, ya kan. Nah, kami bikinnya seperti ini. Kita coba buka dulu. Nah, seperti ini aja. Intinya gimana caranya tempat itu gelap. Ini pintunya. Ini pintunya bisa dibuka, di dalamnya ada pupanya. Tapi jangan lupa dikasih lubang ya. Ini di samping sini ada lubangnya itu. Nah, itu ada lubangnya ya, untuk keluar pupa, keluar indukan dari pupa. Jangan sampai nggak ada lubang, nanti nggak ada tempat keluar ya. Nah, kok agak susah ini bukanya. Nah, ini pupanya. Nah, tuh. Jadi kita simpan di dalam. Kita pakai baskom aja karena emang kondisinya apa yang kita punya kita manfaatkan ya kan. Kita pakai baskom, 2 baskom di dalam. Ini saya simpan dulu nih sekitar 2 kilo pupa di sini. Ini dia pupanya udah menghitam semua. Ya kan? Ini gelap kan. Setelah menetas dia akan mencari cahaya. Ini lubangnya di atas sana tuh. Nah, itu untuk cari, dia akan keluar dari lubang di atas itu. Nah, dari atas sana dia akan keluar cari cahaya kalau sudah jadi indukan. Selanjutnya kita bahas tempat bertelurnya. Nah, ini tempat bertelurnya dari pintu sebelah sini ya. Ini tempat bertelurnya. Nah, ini saya buat dari triplek juga. Tuh, ya. Maggot-maggotnya udah datang, mau siap untuk bertelur. Triplek ini gratis juga. Ini saya pakai baskom juga ya. Baskom ini isinya makanan. Saya kasih busukan buah untuk mancing dia indukan mau bertelur, ya kan. Tuh. Ini dari triplek, saya potong-potong kurang lebih ukurannya, lebarnya
6 cm saya motong, kemudian diamplas supaya halus, supaya rapi ya kan. Lebarnya 6 cm ya, kalau panjangnya disesuaikan aja. Lebarnya kurang lebih 6 cm saya bikin, mau 10 cm juga nggak apa-apa, tapi pemborosan kalau 10 cm, jadi yang kecil aja. Setelah diamplas jadi susun seperti ini. Susun seperti ini kasih ini ya, dikasih lidi. Ini lidinya ya. Besar kecilnya ya disesuaikan, besar kecilnya lidi. Kita masih ini ya, meneliti, mengamati ya, pakai lidi yang besar apa yang kecil, yang kayak mana kan gitu, supaya dia tempat yang akan ditelurnya seperti apa. Jadi terus diikat karet ya. Kita simpan di atasnya tempat makanan. Nanti indukan merasa ada makanan di bawahnya, di betelor di atasnya ini. Setelah itu pemikiran indukan ini kan supaya nanti ketika telur menetas, anaknya dia ya kan akan turun makan buah-buahan yang di bawah ya kan, buah-buahan yang busuk di bawahnya itu. Nah gitu instingnya seperti itu ya kan. Dan dia tidak sama seperti belatung. Kalau belatung tempat makannya di situlah dia bertelur. Kalau maggot ini dia nggak mau, dia akan bertelur di atasnya, nggak di ininya, dia di dekat-dekatnya situ saja dia bertelur, tidak di tempat makanannya langsung. Tempat telur tadi bisa kita ganti dengan, kalau kita nggak punya triplek, kita bisa ganti dengan kardus juga ya kan. Cuman kalau sudah dengan kardus ya telurnya tidak bisa dipindahkan ke kertas putih ya kan, kertas yang tempat penetasan. Dia penetasannya langsung sama kardusnya, itu simpan di tempat penetasan. Nanti kalau menetas dari kardus itulah keluar maggotnya ya kan. Kalau pakai triplek kita bisa ambil telurnya, kita simpan di kertas untuk penetasan. Jadi kita ini lagi ya, sedikit saya ringkas ya kan. Jadi kita sudah beras di atas kolam, kemudian itu atapnya, kemudian kelambunya. Di dalam kelambu ada tempat pupanya yang harus gelap, kemudian ada tempat betelurnya. Ini tempat betelurnya, ini tempat pupanya harus gelap ya kan. Usahakan semuanya ini, lampunya ini jangan kena air hujan. Nah, setelah itu nanti setiap pagi kita semprot, kita basahin ininya kelambunya. Oh ya, si indukan ini udah nggak butuh makan ya. Dari pupa tadi, pre-pupa itu kan maggot yang udah mau pupa yang tapi masih bisa bergerak. Nah itu kalau kita kasih makan masih makan kalau pre-pupa. Tapi kalau sudah pupa, sudah menghitam warnanya, maggotnya udah menghitam jadi pupa, dia nggak butuh makan lagi sudah. Nah nanti setelah jadi indukan juga nggak butuh makan, tapi dia butuh sedikit lembab atau sedikit air minum lah bahasanya kan. Nah, jadi kita harus semprot kelambunya supaya sedikit basah ya. Nah kita lanjut ke tempat pembesaran maggot. Ini ada kolam, di sana ada sawah, di tempat pembibitan ikan lele. Nanti suatu saat kita akan review, kita akan pelajari, kita akan upload video tentang ikan lele, pembibitan ikan lele khusus di Kalimantan dengan air yang pasang surut dan yang terkadang airnya itu juga asam karena ini airnya seperti itu, kuning tuh ya. Nah kita sudah sampai di tempat pembesaran
maggot ini kita buat ya seminimal mungkin dananya, karena kita masih merintis dan kita masih dicoba apa aja alamnya ya. Ini kita bikin di sebelah kandang ayam. Ini kita bikin kandang ayamnya seperti ini karena ya nantilah saya suatu saat akan kita bahas kayak gini. Kita kembali lagi ke maggot. Nah, ini atapnya maggot ini nggak butuh, kalau masih maggot ya berupa ulat gitu ya, dia nggak butuh cahaya yang berlebih, makanya atapnya seng yang tidak transparan. Atapnya bisa aja apa aja, yang nggak transparan juga apa-apa, ataupun yang transparan, tapi intinya dia butuh yang tidak berlebihan cahayanya atau gelap gitu ya, gitu kan. Nah, ini kotaknya kita bikin dari triplek gratis tadi ya. Kita bikin kotak, ini kotaknya kecil saja ya, berapa mungkin sekitar 50 kali 70, kecil saja ya kan. Nah, dengan ini kayu dari hutan seadanya ya kan, cari kayu yang keras ya, agak awet, terus dibikin ya kan. Intinya gimana caranya supaya nggak bocor. Nah, dari kita bikin kandang maggot ini dapat masalah. Pas awal kami bikin kandang bikin pemasaran maggot ini, ada timbul masalah, diserang sama tikus. Nah, dari tikus itu tadi muncullah ide dikasih ini jaring besi kah apa namanya, ini jaring besi supaya tidak masuk tikusnya mengobrak-abrik ke tempat pembesaran maggot. Nah, kita coba lihat ya, kita buka, ini ditindih supaya nggak masuk tikusnya. Nah, ini maggotnya lagi dikasih makan mengkudu, buah mengkudu, kalau orang Jawa bilang pace ya. Ini buah mengkudu. Ini triplek karena rangkanya pakai rangka kayu bulat-bulat yang dari hutan, jadi supaya rapat, supaya maggotnya tidak bisa keluar dari sini. Untuk menjaga kerapatan kita pakai plastik atap tadi ya kan, sisanya kita sebagian pakai buat pembesaran ini ya kan. Nah, untuk medianya kita pakai ini aja kotoran gergaji ya, kotoran gergaji atau kotoran shinso punya tetangga ini kita minta. Jadi nggak usah susah pakai ampas tahu atau pakai apa ya, yang seadanya ada di lingkungan kita. Kita cari yang gratis saja lah ya kan, supaya meminimalisir modal. Ini kita lagi kasih makan pacik. Nah, ini lagi banyak banget maggotnya nih. Ini ada yang mentah belum terlalu dimakan sama dia. Nah, itu masih belum, yang dimakan yang udah busuk ya kan. Nah, pace ini atau mengkudu ini kita ambil dari ya, kita punya pohonnya, kita tanam aja gitu kan. Atau kita ambil dari tetangga juga nanam, kemudian nggak dimanfaatkan juga ya kan, kita bisa manfaatkan. Ini baru beberapa hari ini udah besar kayak gini nih ya, lagi makan dia tuh nih ya. Nah, itu ini juga nih, dan ini di bawahnya ya, kita coba taruh di bawah kayak gini aja. Ini lagi makan, lagi ngumpul di tempat makanan tuh. Tuh. Ini yang masih mentah, dimakan juga yang mentah. Tuh, banyak. Itu juga. Itu juga. Bagi yang geli-geli gitu ya. Ya, awal-awal saya juga geli, tapi dengan berjalannya waktu ya pelan-pelan udah enggak. Lagi ini udah enggak besar kan.
Nah, ya kan? Udah agak besar, ini bisa dikasih makan ayam yang masih kecil. Inilah yang akan menjadi makanan ternak, bisa untuk makanan ternak ayam. Kedepannya nanti akan coba lele, ya kan. Jadi nggak susah sebenarnya. Ini modal ini nggak ada modal di sini, paling modal paku 5.000 udah, ya kan. Karena tripleknya dikasih. Ini juga plastik sisa dari bikin atap indukan itu masih panjang sisanya. Terus ampas ininya kita ambil aja dari tetangga minta gitu kan, karena mereka juga nggak dipakai gitu kan. Pacenya juga, ya kan, pacenya atau mengkudunya juga kita tinggal ambil tempat tetangga minta, tempat tetangga yang tidak. Paling ini modal ini aja. Kalau di tempat sobat KB ini diserang tikus, seperti di tempat kami ini diserang tikus ya. Kalau nggak diserang tikus ya buat apa bikin seperti itu, biar aja kayak gini kan gitu, biar aja seperti ini gitu kan, nggak menghabiskan modal. Nah, sementara kendalanya masih itu tikus. Kalau untuk apa, kalau untuk semut nggak ada sih, belum ada kendala yang semut. Kalau di sini di tempat indukan itu ada semut karena memang ada yang indukan yang mati. Nah, ini dikasih kain ini ada obatnya ya, yang penting baunya tajam untuk mengusir tikus saja. Nah, ya kan, untuk supaya tikus males naik ke atap sini. Oke. Kondisi medianya jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering ya. Kalau tempat kami ini ya bikin sedang-sedang saja ya. Nah, cukup kayak gini aja udah. Nanti telur-telur yang dari sana tadi yang menetas kita akan bikin di satu sana, ya kan. Nanti kita bikin lagi di sini satu sana, 1 2 3 4, nanti kita bisa susun 2 di sini lagi bikin 1. Jadi dengan tempat seperti ini, ya kan, ini muat 8 kotak dengan ukuran sekitar 50 kali 70 cm, ya kan. Ini pakai 2 seng gelombang ya, 2 seng gelombang. Kita sudah dapat kurang lebih 8 kotak dengan ukuran kurang lebih 50 kali 70. Ini per kotak ya mungkin nanti kedepannya bisa menghasilkan beberapa kilo, tapi kita lihat aja nantilah sampai berapa kilo ya. Di lingkungannya ada pohon mangga, pohon jengkol, terus ada pohon kelapa di sana, itu pisang. Nah, ini di belakang saya pohon kelapa juga, ya kan, pohon pisang. Oke. Jadi tempatnya cukup adem, cukup sejuk gitu ya, nggak panas. Kemudian ya seharusnya cocok untuk maggot ya. Untuk panen telur dan tempat penetasan maggot akan saya buat video selanjutnya.